Pendekatan kemasyarakatan dan pendekatan lingkungan. A. Pendekatan kemasyarakatan. 1. Pengertian. Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan orang dalam memecahkan suatu masalah. Dengan demikian, maka pendekatan kemasyarakatan dimaksudkan adalah seperti pendekatan yang kita gunakan di dalam mempelajari IPS dengan mengambil masyarakat, yaitu community, sebagai fokus pembahasannya. Artinya, semua komponen program diambil dari dan ditujuan pada masyarakat sekitarnya, yaitu tujuan instruksional, materi pelajaran, proses belajar, atau kegiatan belajar anak. Media dan evaluasinya lebih melibatkan masyarakat daripada buku pelajaran maupun disiplin. 2. Sifat-sifat dalam pendekatan kemasyarakatan. Dalam menentukan tujuan instruksionalnya, disampingkan ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan dalam tujuan kurikulernya, maka harus dipikirkan tujuan-tujuan yang langsung berhubungan dengan aplikasi, yaitu penghayatan dan pengalaman. Dalam masyarakat sekitarnya, hal ini antara lain menyangkut A. Pergaulan siswa di dalam masyarakat yang meliputi kecakapan bergaul, yaitu social skill dan group skill, sikap ramah tamah, tenggang rasa, suka menolong, pandai menyelesaikan perselisihan, penyesuaian diri dalam berbagai situasi, dan bisa mempengaruhi masyarakat sekitarnya. B. Menerima hakikat situasi masyarakat sekitarnya, memahami maupun mengerti keadaan. Sosial, menyadari kepentingan manusia di sekitarnya dan mengikuti perkembangan masyarakat. C. Bisa memperluas pengetahuan dan pengertian yang didapat di sekolah dengan macam-macam kenyataan atau fakta yang didapat di dalam masyarakat atau konsep-konsep, sehingga mempunyai skup yang lebih luas dan lebih mendalam. D. Mengetahui kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat akan hasil pendidikan di sekolah yang dapat dilakukan untuk membangun, membina, dan mengembangkan masyarakat. E. Dapat berpartisipasi langsung dengan berbagai kegiatan kemasyarakatan yang juga diharapkan oleh masyarakat, sehingga mendapat social respect dari masyarakat di samping, merupakan latihan hidup dan mendapatkan pengetahuan nyata. F. Mengetahui lebih banyak tentang perubahan dan perkembangan yang lebih cepat daripada yang diduga diketahui di sekolah, atau yang selalu terlambat umumnya, sehingga pengetahuannya selalu aktual. 3. Sifat-sifat bahasa yang diambil masyarakat. Mengingat tujuan-tujuan tersebut, maka bahan pengajaran yang diambil hendaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. A. Dapat memberikan sumbangan yang positif untuk mencapai tujuan instruksional dengan memilih topik-topik yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan masyarakat di dalam pembangunan atau Repelita, GBHN, P4, dan sebagainya. B. Dapat memberikan pembinaan sosial kepada anak, misalnya dapat memilih topik-topik yang aktual yang berhubungan dengan tata kehidupan dan pergaulan masyarakat desa, organisasi massa, organisasi kebudayaan, toleransi beragama, dan sebagainya. C. Dapat memberikan pembinaan kesadaran kewarganegaraan, misalnya dapat memilih topik-topik yang berhubungan dengan tata pemerintahan dan peraturan seperti pemerintahan desa, kecamatan, peraturan lalu lintas, keamanan, dan sebagainya. D. Dapat memberikan pembinaan kesadaran kebudayaan, misalnya dapat memilih topik-topik yang berhubungan dengan adat istiadat, kebiasaan masyarakat, tradisi, folklore atau cerita rakyat, riwayat masyarakat, dan kepercayaan rakyat. E. Dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi langsung, misalnya menanggulangi banjir, kesehatan rakyat, menjaga kelestarian, kebersihan desa hidup sehat, wabah penyakit, pembangunan desa,
lalu lintas dan pengangkutan desa dan kota, pembangunan desa, pemberontakan buta huruf, dan sebagainya. F. Dapat memberikan pengetahuan lebih banyak tentang perkembangan atau kemajuan masyarakat, misalnya fungsi surat kabar pedesaan, televisi dan radio pedesaan, pos keamanan desa, lalu lintas dan pengangkutan desa dan kota, pembangunan desa dan sebagainya. G. Dapat memberikan rangsangan untuk berpikir kritis tentang berbagai kasus masyarakat yang berada atau kesamaan konsep-konsep ilmu-ilmu sosial atau IPS di sekolah, current events, social issues, controversial issues, pemilu, demonstrasi, pemogokan, kenaikan harga, dan sebagainya. H. Dapat memberikan gambaran tentang perkembangan dan proses sejarah kehidupan dan sejarah kehidupan manusia di dalam masyarakat. Hasilnya, desa pada masa lampau, kini, dan yang akan datang, sejarah daerah Semarang Timpol dulu dan masa kini, dan sebagainya. I. Dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam tentang sifat-sifat manusia dalam pergaulan masyarakat. Misalnya, topik-topik yang bersifat sosio-psikologis seperti orang di daerah terpencil, kaum pengangguran, kaum muslim di bulan puasa, kehidupan transmigrasi di Stasiun, dan sebagainya. J. Dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam tentang kehidupan manusia atau major areas of human activities dan pokok kebutuhan manusia, misalnya produksi, distribusi, dan konsumsi, rekreasi, pendidikan, kesenian, kegiatan beragama, pemerintahan, dan sebagainya. 4. Tujuan dalam pendekatan kemasyarakatan. A. Dapat berpartisipasi langsung. B. Mengetahui lebih banyak tentang perubahan dan perkembangan yang lebih cepat daripada yang diduga diketahui sekolah. C. Mengetahui kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat akan hasil pendidikan. D. Memberikan pengetahuan lebih banyak tentang perkembangan atau kemajuan sekolah. B. Pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan biasa disebut alam takambang, merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Pendekatan ini berasumsi bahwa kegiatan pembelajaran akan menarik perhatian peserta didik jika apa yang dipelajari berhubungan dengan kehidupan dan berfaedah bagi lingkungannya. Pendekatan lingkungan berarti peserta didik mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dengan cara mengamati sendiri apa yang ada di lingkungan sekitarnya, baik lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan sekolah. 1. IPS dan lingkungan fisik. Di dalam pengetahuan tentang lingkungan, unsur fisik memegang peranan penting. Hal ini dimuat dalam tujuan pembelajaran IPS. Tujuan tersebut antara lain: A. Anak harus memahami keadaan lingkungan fisiknya, keadaan alam, kekayaan alam, iklim, nabati, fauna, proses perkembangan, perubahannya serta hubungannya yang timbal balik antara manusia dan lingkungannya. B. Anak harus menyadari bagaimana campur tangan manusia atau di dalam mengelola sumber-sumber alam, di dalam proses penghancuran dan pembangunan bangunan morfologi dan sekitarnya, dapat berakibat jauh dan merugikan umat manusia dan makhluk-makhluk lainnya. C. Anak harus memahami dan menyadari tentang perlunya perhitungan, pengawasan, dan pengawetan alam sekitar demi kelestarian lingkungan. Di dalam IPS diajarkan berbagai bentuk lingkungan dan ukurannya, hubungannya satu dengan yang lainnya,
perubahan-perubahan serta sebab akibatnya, terutama bagi umat manusia. Di dalam IPS juga diajarkan bagaimana manusia memanfaatkan sumber-sumber alam dan bagaimana pula melindunginya serta bagaimana menjaga kelestarian lingkungan. Untuk memperluas pandangan hidupnya, di dalam IPS juga diajarkan lingkungan yang makin luas serta hubungannya satu dengan yang lainnya. Bagaimana manusia hidup dalam lingkungan yang berbeda-beda itu saling membutuhkan. 2. IPS dan lingkungan budaya. Setiap lingkungan masyarakat mempunyai ciri-ciri kebudayaan tertentu, yang satu berbeda dari yang lain. Begitu pula kebudayaan masa silam berbeda dari kebudayaan sekarang maupun yang akan datang. Di dalam IPS diajarkan berbagai kebudayaan-kebudayaan manusia di dunia, dari hal perbedaan, persamaan hakikat budaya yang ada padanya, perkembangan serta perubahan-perubahannya. Anak juga harus memahami nilai-nilai budaya nasional, regional, maupun lokal, menghargai dan memeliharanya sebagai harga pusaka peninggalan nenek moyang. Banyak peninggalan budaya baik lokal maupun nasional yang hilang atau rusak, seperti candi-candi, arca, bangunan-bangunan lainnya, sebagai akibat ketidaktahuan akan nilainya, sikap masa bodoh atau juga karena tujuan komersial. Maka akan menjadi tugas pengajaran IPS untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk memelihara dan melestarikan warisan budaya tersebut. Demikian pula hal terhadap warisan budaya yang lain seperti bahasa, nyanyian, tari-tarian, dan sebagainya. Maka akan menjadi tugas pengajaran IPS untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk memelihara dan melestarikan warisan budaya tersebut. Demikian pula halnya terhadap warisan budaya yang lain, seperti bahasa, nyanyian, tari-tarian, dan sebagainya. Adapun tujuan pendekatan lingkungan sebagai sumber belajar dijelaskan sebagai berikut. A. Supaya kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan, siswa duduk di kelas berjam-jam sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. B. Supaya hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan pada keadaan yang sebenarnya. C. Supaya bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya dan lebih aktual sehingga kebenarannya lebih akurat. D. Supaya kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara, mengamati, dan lain-lain. E. Supaya sumber belajar menjadi lebih kaya disebabkan lingkungan yang dipelajari beraneka ragam. F. Supaya siswa dapat memahami dan menghayati aspek yang ada di lingkungannya. Pendekatan ke lingkungan juga disebut sebagai ekologi karena melakukan riset dan analisis terhadap interaksi dan simbiosis antara organisme hidup dengan lingkungannya. Contoh dari pendekatan ke lingkungan yakni adanya pemanfaatan dari manusia terhadap lingkungannya untuk dijadikan sesuatu hal yang positif.